Oke, kita akan bahas tuntas ide-ide keren di balik buku Resonansi Suara Leluhur karya Dr. E. Nur Hasanah. Dengerin ya, ini bukan sekedar buku teori pendidikan bahasa biasa. Ini tuh semacam cetak biru buat sebuah revolusi sunyi tentang cara kita belajar, yang ternyata akarnya justru dari kearifan masa lalu kita. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih Anda ngerasa kalau kelas bahasa itu kok rasanya kaku banget, kayak laboratorium tata bahasa yang dingin gitu. Kita sibuk membedah kalimat sampai pusing, tapi malah lupa gimana caranya ngobrol yang asyik dan hidup. Nah, kegelisahan inilah yang jadi pemicu gagasan radikal di buku ini. Gimana kalau kunci belajar bahasa itu sebetulnya bukan di buku teks, tapi ada di dalam diri kita sendiri. Nah, ternyata krisis di kelas bahasa tadi itu ada namanya loh. Dalam dunia akademis, buku ini mengidentifikasinya sebagai pendidikan gaya bank. Apa ya maksudnya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Pendidikan gaya bank ini metafora yang dalam banget. Coba bayangin siswa itu kayak celengan kosong, terus guru datang dan menabung atau mendepositokan setumpuk aturan tata bahasa yang kaku. Siswanya cuma nerima, menghafal, terus nanti pas ujian tabungannya dikeluarin lagi. Hasilnya? Yang terjadi adalah kekeringan eksistensial. Artinya, ada jarak yang lebar banget antara apa yang dipelajari di kelas dengan kehidupan nyata siswa. Biar lebih paham akarnya, kita perlu lihat bahasa dari dua sisi. Pertama, ada yang namanya leng. Anggap aja ini kerangka atau cetak birunya bahasa. Isinya aturan dan struktur yang kaku. Nah, pendidikan gaya bank itu fokusnya di sini. Tapi, ada sisi lain, yaitu parol. Inilah bahasa yang hidup, yang kita pakai sehari-hari buat bercanda, cerita, bahkan berdebat. Inilah jiwanya bahasa, yang nyambung banget sama budaya kita. Pendidikan kita selama ini terlalu sibuk poles kerangkanya, sampai lupa mengisi jiwanya. Nah, dari krisis itulah muncul sebuah panggilan. Bukan cuma sekedar buat ganti kurikulum loh, tapi ini adalah panggilan untuk sebuah revolusi humanis. Tujuan besarnya bisa dirangkum dalam satu kata yang kuat banget, humanisasi. Jadi, tujuannya bukan lagi cuma nyetak siswa yang jago hafal rumus, tapi membentuk manusia yang utuh, manusia yang beradab, punya martabat, dan yang paling penting, mampu berpikir kritis. Ini adalah upaya sadar untuk mengembalikan manusia ke dalam proses belajar. Dan kutipan dari Dr. E. Nur Hasanah ini benar-benar jadi intinya. Bahasa bukan sekedar alat teknis, melainkan esensi dari kemanusiaan itu sendiri. Ini perubahan cara pandang yang fundamental banget. Kalau bahasa itu adalah kemanusiaan, berarti mengajar bahasa itu sama dengan kita sedang membentuk kemanusiaan. Wah, taruhannya jadi jauh lebih besar kan? Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita melakukan revolusi ini di kelas? Nah, jawabannya, kerennya, ada di judul buku itu sendiri. Kita harus mendengarkan kembali resonansi suara leluhur. Kuncinya ternyata adalah mengintegrasikan tradisi lisan atau kearifan lokal ke dalam pembelajaran. Kenapa? Karena tradisi lisan ini ibarat jembatan yang bisa menghubungkan siswa langsung ke identitas mereka, ke akar budaya mereka. Inilah fondasi yang bikin mereka kuat berdiri di dunia yang serba berubah ini. Jadi, apa aja sih bentuk tradisi lisan ini? Wah, ini dia harta karun kita. Mulai dari epos yang megah seperti Lagaligo, ada juga papaseng atau petua bijak seperti Reso, Temangingi, Namalomo, Naletei, Pamasedewata, yang artinya kerja keras itu bakal mendatangkan kemudahan dan rahmat Tuhan. Belum lagi cerita rakyat, legenda, sampai puisi-puisi daerah yang penuh makna. Tapi catat ya, ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur loh. Secara akademis, tradisi lisan ini adalah perangkat pedagogis yang canggih banget. Cerita-cerita itu adalah cerminan cita-cita masyarakat, alat buat menanamkan pendidikan karakter, dan bahkan semacam kontrol sosial yang menjaga nilai-nilai luhur tetap hidup turun-temurun. Oke, mungkin ada yang mikir ini cuma ide romantis aja kan, cuma teori. Eits, tunggu dulu. Pendekatan ini punya dampak yang nyata dan bahkan bisa diukur. Kita lihat langsung buktinya dalam angka. Datanya menunjukkan motivasi belajar siswa itu meningkat sampai 78%. Coba bayangin, hanya dengan membawa kearifan lokal seperti papaseng ke kelas, semangat belajar mereka langsung melonjak. Ini bukan sihir, ini karena pelajarannya jadi relevan buat mereka. Dan nggak berhenti di situ aja. Kepercayaan diri siswa buat berkomunikasi juga ikut naik sebesar 72%. Ini membuktikan kalau siswa bicara pakai bahasa yang akarnya dari identitas mereka sendiri, suara mereka jadi jauh lebih kuat dan otentik. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya, wah, berarti kita harus balik ke masa lalu dan anti teknologi dong.
Jawabannya, salah besar. Justru sebaliknya. Buku ini nunjukin gimana kita bisa membangun jembatan inovasi antara tradisi dan teknologi. Di sini ada pergeseran cara pandang yang penting banget. Dulu, kita mungkin takut teknologi bakal mencabut siswa dari akar budayanya. Tapi, visi baru yang ditawarkan buku ini jauh lebih keren. Teknologi itu dianggap sebagai paru-paru baru yang justru bisa memberi napas kehidupan baru buat tradisi kita, biar tetap relevan buat generasi digital. Gimana caranya? Wah, kemungkinannya tak terbatas. Bayangin aja siswa bikin animasi digital storytelling dari legenda lokal, atau pakai AI buat menganalisis pola makna di puisi-puisi kuno, atau sesederhana menempel kode QR di situs bersejarah. Begitu di-scan, langsung muncul cerita audio tentang tempat itu. Jadi, teknologi itu penguat, bukan pengganti. Pada akhirnya, semua metode, semua teknologi ini muaranya cuma satu. Satu tujuan akhir yang jauh lebih besar daripada sekedar nilai bagus di rapor. Tujuannya adalah membentuk manusia yang agung. Jadi tujuan akhirnya itu bukan cuma jago bahasa, tapi melahirkan individu yang agung secara kemanusiaan. Maksudnya apa? Artinya mereka nggak cuma cerdas otaknya, tapi juga punya kedalaman hati, punya integritas, dan punya martabat sebagai seorang manusia. Dan yang paling keren, visi ini tuh nyambung banget sama cita-cita pendidikan nasional kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Dengan menghubungkan siswa ke akar budayanya, kita secara organik menumbuhkan karakter-karakter pelajar Pancasila. Jadi ini bukan cuma teori, tapi sangat aplikatif. Konsep ini juga mengubah total peran seorang guru. Dari yang tadinya sumber segala informasi, guru berubah menjadi seorang penjaga nyala api. Tugasnya bukan lagi mengisi kepala yang kosong, tapi menjaga api semangat, api potensi, dan api jati diri setiap siswa agar terus menyala terang. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda merenung. Gimana kalau ternyata kunci untuk membuka masa depan pendidikan kita itu tidak tersembunyi pada inovasi canggih di masa depan, tapi justru pada kearifan yang sebetulnya sudah kita miliki sejak dulu, yang bersemayam dalam resonansi suara-suara leluhur kita sendiri?